3, 2, 1, and we're live. Dan kembali lagi di Ngobrol Seru MMA bersama Bung Bram. Dan untuk episode kali ini kita akan ditemani oleh Angga The Hitman, yang kemarin baru saja merebut sabuk juaranya di kelas lightweight dari JK Saragi. Nah, ini dia Angga The Hitman. Halo, Angga. Halo, oh, Gimana Angga kabarnya? di Tuhan. Baik nih. Ini ya. Dengar-dengar katanya mau main ya? Bentar lagi mau main ya? Ya, Nanti. tanggal 19. Tanggal 19 nanti main. Ya, 19. Ya, ini ini beruntun lagi nih kita nih. Tanggal 19 ada kalau UFC sama ini ada Khamzat main. Iya, Chimaev. Khamzat Chimaev. Iya, ngefans saya sama dia. Ngefans. Gila lah. Aku baru aja ngecek. Aku lagi mau bikin previewnya nih. Aku baru aja selesai syutingnya, tinggal ngeditnya semua. Iya. Ya. Itu waktu di slow motion ngeri, bener-bener ngeri itu. Dia apa tuh, wrestlingnya juga ngeri, tapi stand up-nya punya KO power-nya lebih gila lagi gitu. Iya sih, menurutku lebih sempurna lah daripada Khabib menurutku sih. Iya. Dan waktu banyak lah itu apa tuh, kita lihat ada powernya, dia ada ngambil angle-nya, dia kemarin bisa sempat yang slick juga, yang ngambil, yang bisa kayak kadang gini lah, dia bisa nyelipin uppercut entah dari mana, entah apa tuh masukin jab entah dari mana, apa tuh yang waktu aku kemarin ngecek slow motionnya siapa tuh namanya, waktu slow motion lawan Meerschaert, ini Gerald Meerschaert yang terakhir di KO cuma 17 detik itu. Iya. Nah itu aku lihat lagi slow motionnya sadis, man. Itu dia tuh mulai pukulan dari mulainya tuh ngelebar begini. Dia mulai ngelebar begini, habis dia ngelebar, itu kan orang si Meerschaert kan ngeblok begini. Ya. Nah, waktu dia ngeblok, terus habis itu lagi begini, habis itu dia bisa corkscrew itu, dia pindahin jadi agak lurus, jadi straight. Iya sih, kayak nggak nyangka aja sih, mungkin musuhnya juga. Sadis. Berpikirnya kan takut dibawa ke bawah juga kan sama dia. Jadi nggak begitu konsen mungkin. Bener. Duh, gila. Itu aku nggak sabar tuh ngeliat itu tuh. Udah dibilangin di ranking 15, makin ini lagi. Masih rewel lagi. Iya. Tapi he's a good salesman. Dia salesman-nya bagus. Iya, benar. Tyson sama Jones nonton nggak tadi? Ya, cuma lihat headline-nya aja sih. Oh, lihat cuplikan-cuplikannya aja sih di Instagram. Belum sempat lihat sih tadi. Cuman ya masih ada lah sedikit-sedikit juara dunianya bekas-bekas lah. Iyalah, bener lah. Masih kelihatan kalau Mike Tyson gayanya masih sama lagi ya. Benar. Salut saya sama mereka berdua, salut lah. Salut itu. Nah ini Mas Levi itu. Mas Levi itu. Halo ya. Lagi deh, benar. Naik kelas welter dong, Angka. Ya lah, cocok di sini lah. Kelas 70 aja. Ya udah, kita ngomongin welter aja. Kita buka sebelum kita yang Q&A-nya. Ya. Nih, aku sebetulnya pengen nanyanya itu, tahu nggak? Aku sebetulnya pengen nanya Angga kenapa. Jadi ceritanya Angga itu kan yang pernah ngelawan Ahong pernah, ngelawan Andika sama Mesa juga pernah. Iya. Nah, itu gimana tuh kalau berdua itu ketemu lagi? Maksudnya menurutku bakal seru. Bakal seru.
bakal seru menurutku, bakal seru banget. Mm-mm. Cuman memang eh kayak bisa ada dua pikiran sih aku sih gitu. Mm-mm. Kalau Andika nggak waspada ya mungkin akhirnya kayak saya ya mungkin. Dua kali aja. Iya. Tapi kalau dia bisa main ritme jarak terus bisa masuk ke bawah mungkin dikuras tenaganya di bawah mungkin ceritanya bisa beda juga sih. Hmm, hmm, Kalau hmm, hmm, saya hmm. sih memprediksi kayak gitu sih. Hmm. Tapi kalau ngelihat lihat yang si Andika terakhir main nggak? Lihat lihat lihat. Kebetulan aku juga nganter teman tanding kan jadi lihat langsung lah. Mm-mm. Itu kalau orang banyak komentar katanya agak pelan tuh. Bener nggak? Ke Andikanya. Ha-ha. Iya sih, cuman mungkin dia kayak berusaha untuk menikmati pertandingan aja, nggak terlalu buru-buru. Kalau aku lihat sih kayak gitu sih. Mm-mm. Kayak waktu Sempat lawan JK dulu ya. ngomongan juga sih aku sama dia. Dia juga Mm-mm. cerita gini, aku mau berusaha menikmatin pertandingan aja, dia bilang gitu. Kayak gitu sih, nggak Mm-mm. nafsu. Nggak nafsu. Ya udah, mau satu ronde bisa, mau dua ronde juga bisa. Ya, Pokoknya begitu ke bawah, habislah gitu kan ya. bener-bener. Mm-mm. Nah, tapi kalau misalnya nih kita lihat nih Ahok, kalau aku coba nih, aku tuh sebetulnya aku masih agak bingung nih. Tapi mungkin Angga bisa bantuin aku. Aku tuh sebetulnya bingung sama pernyataannya Ahok kemarin sih sebetulnya. Dari Heeh. satu sisi dibilangin katanya, hey, aku kok ini aja, aku kok diserahkan pada matchmaker. Oke, okay, agree. Itu setujulah pasangin sama matchmaker kita semua. Tapi aku agak nggak jelek gini nih. Angga itu kan orang yang udah jadi matchmaker. Sebagai Angga itu kan yang justru dia harusnya masuk ke champion, dia malah nggak mau menantang champion. Dia bilang kalau bisa aku mau ngelawan Ahong dulu karena lebih terkenal. Oh, iya. Bisa, heeh. Nah, tapi malah dibalesnya habis itu di akhirnya dia malah bilang, ya udah kalau ngalahin Theo kan berarti sama aja ngalahin saya. Hmm, aku aku nggak bisa ngerti gitu. Kira-kira seperti apa gitu. Mana ya mungkin ya? Kayak dilempar-lempar juga, kasihan juga si Andika. Ya serahin sama matchmaker lah. Iyalah, Tapi diatur. iya. Tapi mana yang lebih dijual? Mana yang lebih bisa ngejual nih kalau 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 Angga bilang? Nah, kalau aku bilang sih gini, Ahong itu menurutku kayak daya tarik luar biasa lah untuk One Red. Hampir semua Mm-mm. orang itu tahu Ahong lah. Taunya Ahong gitu Hampir ya. semua. Iya, benar. Sampai semua tukang-tukang warung di sini di dekat-dekat campku ini semua taunya Ahong lah pokoknya. Menurutku kalau Andika bisa ya mesti bisa berhadapan sama Ahong bahkan bisa ngalahin dia tuh menurutku suatu keuntungan besar banget lah buat dia nyari nama lah. Mm-mm. Saya kayak Conor McGregor lah kalau di UFC menurutku. Kalau dipikir kayak Habib jadi terkenal banget ya Bener. setelah setelah ketemu sama McGregor. Iya bener, bener banget. Kayak gitu. Mm-mm. Kayak daya tarik itu orang itu pasti ke sana lah. Dengan Bukan semua berarti gini kontrak. loh, bukan berarti Bang Teo juga kalah pamor sama Ko Ahong. Enggak, Bang Teo juga menurutku juga luar biasa pamornya. Hampir sama lah sama Ko Ahong. Cuman kan Mm-mm. memang Ko Ahong itu lebih fenomenal menurutku. Lebih kayak ya banyak lah orang yang melihat dia itu enggak lah, tapi ternyata terbuktinya terbalik gitu loh. Itulah yang menurutku kayak daya tariknya dia itu di situ gitu. True underdog gitu ya. Bener, bener menurutku sih Mm-mm. kayak gitu sih. Jadi Ini tariknya. orangnya pasti sini nih nonton juga. Oh, iya. Halo Teh. Oh,
Nah, terus jadinya siapapun yang lawan Ahong kayaknya emang sebetulnya kalau dipikir sih langkahnya benar ya. Kalau dari sisi Andika dia mau ke arahnya Ahong juga itu sebetulnya sebagai pengantar untuk ngarahin ke sebelum Theo itu sebetulnya juga itu salah satu movement ya, gerakan yang bagus ya sebetulnya ya. Benar. Soalnya menurutku kalau misalnya Andika ketemu Theo langsung dan ya entah ya mungkin yang menang ya saya prediksi mungkin aja sih mungkin salah satu yang menang pasti kayak ada ganjalan juga lah pasti kayak lu belum berhadapan sama Ahong nah gitu loh pasti kayak gitu tuh pasti ada lah Sama kayak kalau dulu gitu lah. iya sih. Dan jujur aku mungkin ada seperti itu juga sih. Karena kalau aku kayak misalnya gini, Habib itu waktu sebelum ngelawan Keji, aku selalu bilang, ini harusnya dia bisa, kalau dia bisa lewatin Keji, oke, dia bisa menang. Tapi kalau ada ganjelan satu orang yang nggak pernah dihadapin, memang selalu ada kayak, ya kayak kita selalu ada alasan gitu loh, nggak nutup semua pintu gitu ya. Dan pintu yang ditutup yang harus ditutup itu mau championship fight atau enggak itu adalah Ahong gitu kan ya. Benar, kalau di kelas welter menurutku itulah iyalah. Kayak barometer seorang pemain hebat itu harus bisa ngalahin Ahong menurutku kalau di kelas itu. Bener lah. Ya udah. Nah, ini mau langsung ke Q&A aja nggak kita? Boleh. Mau langsung Q&A atau kita mau ngobrol yang lain dulu? Nggak apa-apa. Itu Hamzat dulu tadi udah sempat ngomong Hamzat, tapi ini kayaknya banyak juga nih Q&A-nya nih di sini. Iya. Oke. Ini tadi udah ditanya dari ini ada di mana? Dwi Indra Dewa, Mas Angga kapan dapat jadwal tanding? Tadi Desember 19 ya, tadi udah jawab ya. Iya, ya, benar. Desember tanggal 19. Lawannya siapa? Hatoropan Simbolan. Hatoropan. Mantap. Iya, Hatoropan. Itu punya aku. Dari anak aku kali itu. Kayaknya Mike nangkep soalnya. Anyway, terus oke. Jadi lawan Hatoropan tanggal 19 lawan Hatoropan. Oke. Hatoropan. Jadi terus abis itu ini juga udah sama pertanyaannya Bang Angga kapan title fight? Sama juga itu ke title fight kan ya? Nah, ini ada pertanyaan bentar aku yang terkait ini ya. Lagu fight nanti lawan Hatoropan lagu apa? Lagu apa ya? Bebas lah kalau saya mah. Tetap emang apa ya? Lagu nggak begitu penting saya mah. Biasanya lagunya apa? Wah, biasanya ya aku sih selalu ikut One Breath sih. Nggak pernah milih-milih lagu sih. Apa yang ada aja. Bilang Darah Buddha. Wow, itu bukan ya. Lagunya itu bukan. Lagunya bukannya lagunya Roma Irama ya? Bukan. Darah Buddha. Oke. Kalau lagunya apa aja terserah. Oke. Ini aku tanya sekitar ini dulu ya, title fight yang berikut. Bang Angga lawannya siapa? Udah dicoret. Bentar, ini aku coret-coret dulu jadi tahu mana. Ini Bang Angga lebih suka ground and pound apa submission? Aku lebih suka ground and pound sih kayak. Kenapa? Kayak apa ya? Lebih puas aja gitu. Ada sadisnya gitu di dalamnya. Ya enggak juga sih, cuman ya lebih senang aja sih. Oke. Ini Hatoropan jadi mau siapinnya gimana nih lawan Hatoropan?
Dulu pernah sama kan sih. lawan Hatoropa? Pernah dulu. Rematch. Iya, rematch. Dulu langsung Fighter yang di tangguh lah menurut saya. langsung tangguh aja. Nggak ada yang ini Tangguh lah. lagi. Dia ganti cap nggak? Kurang Hatoropan? Sama aja. Nggak tahu sih ya malah. Nggak tahu ya. Nggak tahu kayak. Mm-mm. Berteman sih di Instagram, cuman dia nggak begitu aktif kayaknya, nggak begitu sering kayak nge-share kegiatannya dia sehari-hari gitu. Ya jarang lah. Harus diniatin lah kalau kayak gitu. Oke, ini ada apa nih? Ada pertanyaan nih, aku tanya beberapa dulu nih. Ada. Dulu pernah lawan Theo Ginting ya? Pernah lawan. BLS ya? Iya. Cuman itu aja. Cuman itu aja. Kedua. Nah itu gimana pengalamannya? Pengalamannya seperti apa? Waktu itu yang aku gini, aku ada view sebagai penonton. Sebagai penonton, aku nonton. Aku cuma bilang itu fight yang bener-bener seru. 3 ronde kan waktu itu? Iya 3 ronde. Baku hantam 3 ronde, seimbang terus gitu. Iya sih. Nah tapi cuman memang gimana? Ya. Enggak. Cuman memang kenapa? Enggak sih. Iya kak. Ya enggak sih, di pertandingan ketemu Bang Theo itu aku secara pribadi tuh dapat banyak pengalaman lah dari situlah. Puas. Intinya puas lah. Puas mainnya? Puas. Kayak aku ngeluarga semua kemampuan waktu itu. Waktu itu hasilnya apapun kayak puas gitu. Tapi waktu itu hidungnya patah ya waktu itu? Hidung enggak sih, waktu itu malah aku pembuluh darah matanya yang pecah itu. Pembuluh darah mata pecah itu. Hancur lah pokoknya. 3 ronde itu kamu ada saat aku masih ingetnya gini nih. Coba nanti kalau di IBC ada, nanti aku coba post di tempat aku deh. Tapi aku soalnya aku itu kan fotografer, aku ngambil fotonya beberapa. Yang aku benar-benar ingat waktu itu saat pertama di atas baku hantam seimbang. Terus ada saatnya Theo bawa kamu ke bawah. Kamu juga balik ke atas lagi. Suatu gontok-gontokan lagi, berdiri, gontok-gontok, dibawa ke bawah lagi, nggak pernah bisa dipas, loncat lagi ke atas gitu. Itu benar-benar apa tuh namanya? Dan sepertinya itu kayak setiap saat kalau dengar pukulannya, kalau aku sebagai penonton, itu tuh pukulan itu ada satu pukulan yang satu aja, kalau kelepasan itu tuh orangnya nggak siaga, kecolongan, itu langsung bisa knockout. Itu iya sih. Itu seperti itu. Wah, pukulannya Bang Theo mantap soalnya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ini Angga kapan title fight-nya? Udah Desember tadi udah dijawab. Udah. Ini ada Bang Angga ada niat balik kelas welter lagi gak? Untuk saat ini nggak ada sih. Masih kayak banyak tantangan lah di kelas 70 ini, menurutku banyak tantangan lah. Jadi kayak seru sih di kelas ini. Ada kenapa? Serunya gimana? Ya karena banyak faktor-faktor yang bagus sih di kelas 70. Menurutku banyak faktor, hampir merata sih di kelas ini. Apalagi yang baru-baru ini juga banyak yang bagus, hampir semua kemampuannya hampir seimbang sih. Kayak atas bawahnya tuh lumayan bagus sih menurutku. Udah bagus lah malahan. Jadi kayak tantangan tersendiri buat aku bisa mempertahankan sabuk itu kayak tantangan juga sih. Kan ada, coba kita lihat satu-satu nih lah. Aku lagi ngeliatin websitenya. Di sini ada JK yang barusan kan, Hatoropan yang akan mau dilawan nanti tanggal bulan Desember. Ada lagi Hendrik Tarigan,
Ada Michael Mataheru, ada Yesril juga ada, sama ada Victor Johannes ada juga. Itu namanya ya. Yang peringkat 10 besar ya. Iya. 1, 2, 3 ini yang 5 besar lah. Ini kayak 5 besarnya memang tough sih. Iya sih. Hampir pernah ketemu semua sih berarti. Udah pernah. Hendrik aja belum kan? Belum jodoh aja sih. Belum jodoh. Jadi kayak kita tuh apa ya? Udah diatur sih mau untuk fight sampai 3 kali gagal gitu. Belum aja sih. Sampai 3 kali dulu pernah, terus kayak 3 kali ini, ketiga kali ini gagal sih. Udah terus cancel terus, akhirnya ketemu juga Hatoropan gitu ya. Ya, benar. Hendrik, kalau Hendrik mah ini ya terakhir barusan nikah ya dia. Iya benar, dia masih senang-senangnya itu. Ya, masa istrinya langsung diajakin ini sih, diajakin apa selesai nikah bulan madu terus habis itu langsung fight camp, enggak lah kali. Dimarahin kali, tinggal dipunggungin sama istri udah. Soalnya orang tanding itu menurutku pengorbanannya itu banyak lah. Kayak kita tuh ninggalin keluarga, habislah waktu itu untuk latihan. Itu jadi menurutku pemilihannya Bang Hendrik untuk tidak menerima fight ini sih tak maklumin banget sih. Ya, apalagi dia baru nikah lah. Iyalah, dimaklumin lah kalau kayak gitu orang. Kalau berapa sih fight camp kan kadang, kalau apalagi kalau fight campnya sampai keluar gitu kan, sampai keluar kota, bener. Itu kan benar-benar nggak ketemu sama sekali, nggak ketemu sama keluarga. Kadang anak, apalagi kalau anak, kadang anak masih kecil juga nggak ketemu gitu kan. Benar. Iya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Tadi udah tadi udah siapa Bang bulan Desember, udah tadi udah ditanya Hatoropan lawan Hatoropan jadinya. Nah, tadi kita udah nanya sama mengenai turun kelas, naik kelas. Sekarang kalau turun kelas gimana? Turun kelas 65. Wah. Saya bisa tipes tuh ya. Bisa tipes. Nggak ada niat di situ lah. Gila, aku aja dulu sempat lihat gini loh. Waktu sebelum masuk One Pride kan Angga juga mainnya di welter terus malahan. Iya benar. Biasa main di welter, sekarang udah main di light udah kurang banyak. Masa mau turun lagi 1 gitu? Bener sih, nggak lah kayaknya, nggak bisa lah kayaknya. Iya. Oke, sebelum kita maju ke pertanyaan yang berikutnya, aku cuma bilang sama teman-teman yang lagi ngikut di sini, kalau misalnya mau ada pertanyaan yang mau ditanya ke Angga, bisa tolong dicek, ada di bawah itu ada ikon tanda tanya. Ada tanda tanya, klik di situ. Karena kenapa? Kalau ada di comment section, nanti akan kegeser ke atas terus. Jadi buat bantu kita juga berdua, bantu saya juga, dengan pertanyaannya, tolong ditaruh di Q&A-nya di bawah. Oke, kita lanjut berikutnya. Tadi kan udah turun kelas. Ini ada... Ini mungkin ada masih pindah kelas. Angga kepikiran nggak di One Pride buat main di dua level kelas berat yang berbeda? Tadi kan bilang, tadi kan katanya kan lightweight-nya nggak dulu, masih rame, masih bagus, masih banyak tantangan. Tapi kalau di 2 kelas berat yang berbeda, masih memungkinkan nggak nanti ke depannya? Sempat kepikiran nggak? Bisa juga sih Bang.
kok bisa juga sih naik mungkin. Mungkin naik sih, bisa sih suatu saat sih mungkin. Tunggu Bang Theo sama Andika pensiun dulu aja. No, ngomong begitu, ini ada yang mau nanya. Tadi malah ada yang nanya, bentar. Lawan JK. Tadi ada yang nanya loh mengenai masalah lawan Theo. Iya. Theo lawan Andika. Udahlah, gini aja. Aku aja yang nanya aja deh kalau gitu. Oh, ini ada. Mau nggak rematch lawan Theo? Katanya nunggu sampai ini dulu, sampai keluar dulu. Kok sampai pensiun dulu? Mungkin sih, mungkin suatu saat sih pengen sih. Kayak gimana ya? Bertarung sama orang yang skillnya bagus tuh kayak kita tuh nambah pengalaman juga sih. Saya tuh suka. Menurut saya Bang Theo itu kayak seorang fighter MMA yang di Indonesia itu yang hampir komplit lah. Malah bagus. Totalitas banget orangnya. Saya salut lah sama dia. Salut saya. Saya lihat dari persiapannya dia juga kayak selalu persiapannya selalu matang. Ya. Pantang nggak prepare gitu ya. Iya. Oke. Oke, kita lagi mau nanya nih. Ini kayaknya aku tembak-tembakin aja deh. Pertarungan Bang Angga lawan Hendrik Tarigan ibarat Khabib sama Tony Ferguson gagal terus tandingnya. Ini gagal gara-gara nikah ya kayaknya. Aduh, ini udah berapa kali? Coba, masih inget nggak? Kayaknya 3 sih, 3. 3. Tony Ferguson sama coba Tony Ferguson sama Khabib kalau nggak salah 5 kali ya? Iya, 5. 5. Pernah jadi champion, pernah apa? Ada yang digantiin KG, ada yang sampai 5. Iya. Sampai yang satu pensiun. Sampai nek orang Habibnya juga nggak mau. Oke. Ini lagi ada yang nanya. Nah, ini kalau ditanya, kalau kita balik lagi Theo lawan Andika, gimana prediksinya? Menurut saya seru banget itu pasti. Saya nggak bisa memprediksi hasilnya gimana ya. Saya cuma bisa memprediksi itu bakal jadi pertandingan yang seru. Karena apa ya? Mereka berdua itu sama-sama komplit gitu loh. Atas bawahnya itu sama-sama bagus, itu bakal seru. Jadi mau dibawa ke atas juga bisa. Yang hampir sama juga sih. Seru pasti. Gedean Andika bukan? Kalau sekilas kita lihatnya kan kalau di TV lihat gedeannya Andika. Ya karena Andika menurutku lebih kayak ototnya dia lebih detail aja sih. Kayak kalau gedenya menurutku sama sih. Cuman Andika kayak lebih ototnya lebih gimana ya? Kayak binaraga dia mah nggak tahu aku gimana latihannya itu. Bagi-bagi nanti caranya. Ini oke, kita lanjut aja. Ini sebentar, tadi ada yang nanya Ferry Ardiansyah, bulan Februari akan Tahong lawannya siapa? Belum tahu. Aku jujur belum tahu. Belum tahu kita lawan Andika atau lawan atau mungkin lawan nggak tahu lah siapa. Kita lihat. Tadi barusan lawan buat. Betul, kadang orangnya juga nggak mau, kadang orangnya juga ngerasa bahwa ya ginilah apa tuh namanya, kalau nggak ketemu roadmapnya juga mungkin takut juga gitu kali. Ya sih, benar. Itu Mas Fidal versi Vinaraga ada lagi, gangster gitu ya. Oke. Sama. Nah ini lagi mau ditanya nih, ada lagi Prakasa Bintang
Prakasa Bintang nanya, Bang Angga berani rematch lawan JK nggak? Kok jadi gini? Tanyanya. Ya, ya berani nggak berani sih, mau-mau aja. Nah, ini kebetulan juga ada yang nanya nih. Ini yang lagi nanya. Kemarin kena waktu di ronde 1 kan kena pukul sama JK. Iya. Itu gimana tuh kalau dari sisi pengalamannya, kalau dari sisi fighternya? Sempat gelap kah? Enggak sih, enggak sampai tidur juga sih. Enggak kayak ketemu Ahong sih. Cuman sempat hilang sih beberapa detik. Itu sempat hilang sih. Ya kayak kaget gitu, kayak pukulan nggak nyangka aja sih. Memang kan kalau MMA itu paling berbahaya tuh ronde-ronde awal biasanya pukulan-pukulan gitu. Ya kan? Ya masih itu belum belum bangun lah ibaratnya. Hampir saya. Jadi tragedi Ahong berdua itu kalau sampai tidur. Tapi ngomongin di awal-awal sih ini ya, Kak, aku ngomongin di awal, emang kadang ada orang yang mulainya juga agak pelan kan? Iya. Dan itu kalau menurut saya itu yang jadi makanannya Ahong tuh. Benar. Dia mau karena Ahong selalu maju gaspol, full gaspol, nerjang ke depan, gaspol, habis itu pukulan full power gitu. Benar banget. Dan hampir orang itu nggak nyangka gitu arah pukulannya Ahong itu dari mana, itu mereka nggak nyangka. Kan ortodoks ya sebetulnya ya. Benar. Itu menurutku bakat sih itu beneran. Iya sih, bisa coba pukulan ngelebar, jadi bilang katanya teknik, banyak orang juga bilang katanya tekniknya nggak bagus gitu. Kita juga lihat orang pukul kayak begini gitu kan, ngelebar. Tapi makanya iya, bakat tuh menurutku bakat sih. Betul. Killing punch-nya memang benar-benar bagus dia. Dia bisa tahu timingnya, bisa tahu selahnya. Itu ada bakat. Ya, bakat itu nggak bisa dijelasin juga sih. Itu kayak apa sih namanya, kita mencoba menjelaskan kenapa kok ada orang yang seperti bisa ngelihat kayak di film Matrix gitu loh. Kayak di film Matrix kan kadang dia pas datang begitu terus kayak dia bisa ngelihat pukulan itu entah dari mana dalam slow motion gitu. Ada orang kayak gitu. Ada itu. Ya itu salah satunya itu, Ahong itu. Saya udah jadi bukti soalnya. Iya. Nggak ngerasain sendiri. Gelap ya langsung gitu ya. Gila itu. Pukulan yang kan ada 2 kali. Kan ada 2 kali kan. Yang kenanya pukulannya kena 2 kali kan. Yang pertama kan ada satu yang buka jab, terus habis itu buka jab, pakai jab atau pakai hook gitu, terus habis itu dipukul di atasnya begitu kan. Saya ngoleng. Saya malah belum lihat, trauma saya nggak mau lihat. Iya sih, iya. Sebagai iya jadi fighter itu kok. Aku aja nggak usah jadi fighter. Aku aja kadang kalau keceplosan di komentator aja juga kadang males nontonnya gitu loh. Apalagi kena pukul sampai knockout. Ya udah. Oke, lanjut. Nanti kita masih banyak nih, nggak kerasa ngomong udah setengah jam lebih gitu. Nih. Oke. Kok jadi kalau Ahong menang lawan Andika Mamesa berarti Ahong peringkat 1 berarti bisa langsung lawan Theo. Iya sih. Harusnya sih begitu. Bener. Oke, ini ini mumpung ada di sini, Arta Wira. Tadi sebentar nih ada nih. Arta Wirawan Sarba. Ngobrol seru bareng Ko Ahong dong, Bung Bram. Udah ditanya kemarin. Kemarin sih sebetulnya udah sempat ditanya, nggak mau gitu. Katanya mau bikin statement sendiri aja. Aku pikir kan sambil ngobrol kita respon pernyataannya Andika sambil
kita ngobrol habis itu. Nah, tapi katanya enggak, katanya mau bikin statement aja sendiri, nggak bikin statement di tempatnya. Ya udah, nggak apa-apa, aku hargain itu. Ya udah, ini ada lagi. Ada saran buat Andika dalam menghadapi Theo. Nih, ini kan juga pernah lawan nih, pernah lawan Andika, pernah lawan Theo. Ini saran buat Andika nih. Kalau aku boleh nyaranin Andika sih, persiapannya kudu harus matang banget lah lawan seorang Theo Ginting itu. Apalagi dari berat badan ya. Kemarin kan dia sempat agak kerepotan tuh nurunin berat. Menurutku kalau bisa besok waktu ketemu Theo, dia berat badan harus aman dah, biar permainannya maksimal. Karena berat badan kan ini juga kan, mempengaruhi juga. Sampai nurunin mendadak gitu loh. Itu aja sih saranku. Hanya itu sih. Kalau Oke. sih, udahlah, mereka berdua jago lah. Oke. Ya udah, lanjut. Kita lihat lagi. Ini ada ini lagi ada yang nanya, mau berapa lama mau pertahankan Sapuk? Ya selama-lamanya kali ya. Ya sebisanya. Ya iyalah, gitu. Pertanyaannya ada aja. Oke, ini aja. Ada lagi nanya. Francis Lee nanya juga, ada keinginan fight di luar Indonesia nggak Bang? Mengharumkan nama Indonesia. Ada sih. Pengen besok. Tapi pengennya yang pengen diatur sama OnePlate sendiri sih. Karena dengar-dengar OnePlate kan ada kerjasama nih sama event luar kan. Pengennya biar ini aja sih, diatur sama OnePlate aja sih. Nggak nyari sendiri, nggak ada niat sih. Masih dikontrak, biarkanlah yang OnePlate yang ngatur gitu ya. Sementara ini. Kira-kira gitu ya. Iya. Alright. Nih kita nanya aja. Kalau Angga win lawan Hatoropan, nextnya lawan siapa? Kalau boleh ngatur nih, kalau boleh milih. Pengennya Hendrik Tarigan sih. Hendrik Tarigan. Yang udah ketunda terus 3 kali. Jadi yang keempat harusnya bisa gitu ya. Salah harusnya. Oke, itu pilihannya. Iya. Tadi rematch JK udah selesai. Udah kepencet. Tadi kalau nggak salah, oke. Tadi ada, kalau nggak salah, ada pertanyaan mengenai ini. Aku ada pertanyaan, tadi ada sempat keluar pertanyaan mengenai campnya On Fire. Itu hubungannya sama Han gimana tuh ya? Aku juga lihat nih. Baik sih Mas Yan. Enggak, maksudnya itu menganggap itu terpisah, terafiliasi atau gimana jadinya? Ya, masih bagian dari kita terpisah. Ya, enggak sih, kita berdiri sendiri sih. Udah nggak ada ininya sih. Udah sendiri lah gitu. Udah sendiri tapi juga dia masih temenan gitulah ya. Masih temenan, masih latihan bareng gitu ya. Kalau latihan bareng udah jangan sih. Cuman kalau apa ya gitu deh. Tapi dia masih pelatih terbaik saya lah, Ko Johan lah. Nggak ada yang bisa ngalahin. Iyalah. Sekarang kalau fight-nya masih sama Ko Johan? Enggak sih. Pertandingan ini sih persiapannya nggak sama Ko Johan sih. Nah, jadinya gimana? Sendiri aja? Sendiri aja sih. Dibantu teman-teman sih. Banyak juga. Ada pelatih boxingnya. Oke. Kalau yang grapplingnya masih sama siapa aja nih? Di On Fire ada beberapa sih, kayak Yakub Chris,
dan yang lain sih. Mm-mm. Oke, untuk oke. Kemarin tuh ya aku Chris seru tuh. Nah, ini double champ udah nanya banyak terus ada yang gembar. Ini rencana buka cabang di campnya di mana aja? Oh, saat ini belum ada sih untuk rencana buka cabang sih. Baru mau konsen di daerah-daerah Solo aja sih. Satu-satu ya. Ya, satu dulu lah. Nggak semudah itu kayaknya buka camp. Ya lah, nyari orang aja juga kadang susah kok. Ya, benar. Nah, gitu. Nyari orangnya juga susah kadang. Pada saat Angga menang lawan JK, Angga teriak apa? Ya, ngucapin syukur kepada Tuhan sama berterima kasih kepada pelatih saya Ko Johan. Itu aja sih. Aku masih ingat, iya sih. Tapi aku jujur sih gini, aku pada saat campnya Angga terakhir, yang waktu Angga menang lawan JK, saya itu sempat kepikiran dan jujur ini saya komentar di live waktu itu. Ko Johan nggak ada. Ini di satu fight gede orang ganti camp atau berubah struktur camp ya. Bijak nggak gitu loh. Itu aku jujur aku sempat komentar gitu dan aku salah gitu. Ya, memang itu kayak apa ya? Itu masalah internal saya sama Ko Johan sih. Jadi kayak susah lah untuk diomongin di depan gitu, susah lah. Enggak lah. Enggak pantas. Enggak pantas. Iya, kalau itu menurut aku enggak sebaiknya diomongin lah. Tapi aku sebagai penonton sih, sebagai orang yang pihak ketiga ya, aku cuma lihat kayak gede-gedegan aja gitu ngelihatnya. Biasanya kan kalau udah atau apa atau barusan kalah, biasanya orang kan ganti camp biasanya kalau barusan kalah atau udah mau defend berapa kali kayak gitu, terus habis itu performance-nya kayak udah rata gitu, terus habis itu udah ganti camp aja gitu. Terus ini lagi naik-naik ya, kok ganti camp, aduh gitu loh. Aku ngelihatnya begitu aja. Iya sih, maklum lah kalau emang hampir semua orang berpendapat kayak gitu sih. Ya enggak. Ya tapi apa sih memang. Gak apa-apa, soalnya udah terbukti salah gitu. kita lanjut. Oke. Nah, dari Rizal Maulana nanya, siapa lawan paling sulit selama Bang Angga di One Pride? Ya, JK Seragi lah menurut, sama Toropan Simbolan lah, susah lah. Bukan Ahong. Gimana ya? Kalau Ahong itu kayak susah dijelasin juga sih kalau Ahong itu bilang. Aku memang kalah dari dia gitu loh. Cuman kayak aku merasa beda nih, misalnya kalau kalahku sama Bang Theo ya, aku kalah sama dia. Tapi kayak aku tuh udah mengeluarkan semua kemampuanku gitu. Tapi kalau sama Ahong ini kayak, ya aku kalah memang, mengakuin kalah. Cuman kayak aku belum mengeluarkan semua kemampuanku. Hanya itu aja sih yang ada sedikit ganjel. Itu aja sih. Jadi ya, tapi memang kalau kalah. Ya kan. Gitu. Tapi kalahnya itu kalau lawan Theo dulu lebih puas gitu ya. Karena kemampuannya semua keluar. Ya, sudah aku keluar. Memang dia di atas saya gitu loh waktu. Gitu. Makanya sehingga kalau di dalam hal ini tadi kan sama Hatoropan juga yang lawan paling tough ya, sama JK ya. Sorry, tadi siapa? JK sama Hatoropan yang paling JK sama Hatoropan yang paling tough karena memang kerasa kemampuannya lebih keluar semuanya gitu ya. Keuji. Iya. Oke, lanjut lagi. Nih, kayak Pak Henogi, Bang Angga ceritain pengalaman paling lucu unik selama berkarir di MMA. Apa ya? Ini waktu ketemu Andika Mamesa ini. Jadi saya tuh tidurnya itu di kids, nggak di hotel.
waktu lawan Anda itu Iya, zaman dulu itu kan di ya. Siena, di Siena. Iya di sana, saya tidurnya di situ. Nggak tidur di hotel waktu itu. Di Karena Sienanya mungkin datanya sendiri. kan. Jadi saya benar-benar kayak menjiwai banget tuh tempat lah. Biar akrab lah mungkin. Gila. Tapi itu tempat emang penuh kenangan kok. Iya benar. Aku Bawa juga main kan di sana kan? main Kalau terakhir. Kamu iya, gini, aku masih ingat Angga lawan Andika itu di fight yang kedua atau ketiga ya? kedua. Kedua. Nah, Iya. waktu itu aku lagi di pojok, lagi di corner. Aku mendadak lihat ini orang fightnya di mana? Di welter. Aku main di welter. 77 kilo. Terus aku pikir, Iya. mati aku kalau menang ini. Terus habis itu yang berikutnya lawan-lawannya udah kayak begini gitu. Angga sama itu, aduh gitu. Ngeri di pojok gitu. Padahal bukan fightnya sendiri gitu, sampai hilang konsen, sampai salah konsen gitu, sampai salah fokus. Aduh, benar-benar itu. Tapi gila ya, itu gym yang mungkin gym MMA yang memulai paling pertama ya, memulai semuanya gitu ya. Benar. Hebat. Masuk. Banyak orang-orang apa ya yang berbicara di MMA itu pasti banyak ya yang di situ lah. Dari situ ya. Hubungannya di Kayak situ. termasuk itu. Ada Stever juga ada Francino juga pernah di situ. Terus siapa lagi ya? Terus yang pernah Andika Mamesa pernah turun juga di situ. Terus Jerome pernah di situ, banyak lah itu. Iya benar. Sayang ya sekarang udah tutup ya. Apa ya? Aku malah belum tahu. Iya. Tutup. Udah tutup ya. Waktu COVID kan jadi gini, pindah tempat dari tempat yang dulu kita itu yang kita tahu itu 2 kali pindah. 2 kali pindah. Nah, habis tempat yang kedua, sesudah itu ya ini, sesudah itu tutup yang di tempat terakhir waktu awal tahun ini. Gitu. Sayang sih. Gitu. Ya wes. Oke, kita lanjut. Bang Angga pernah nggak jumpa Kevin Sulistyo gak di pas tarung di event lain? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Ini kayaknya kok di comment section malah seru amat sih. Kayaknya nih Bang Teonya lagi emosi nih. Oke. Ini lagi ada yang nanya. Iwi Indra Dewa. Sekarang dibalik ke Bung Bram, besok Angga lawan Hatoropan, prediksi gimana? Ya. Masa prediksi nggak enak lah. Ya bermain biasa aja kayak ketemu lawan-lawan sebelumnya gitu aja sih. Oke, pokoknya aku nggak bisa. Aku ada pemikirannya, tapi aku nggak enak kalau depan orangnya. Nanti itu kan ngomong kita sebagai analis kan. Aja kok. Biar aku tahu. Gini, aku nggak pernah mengenai. Kalau aku gini, prediksi awal aja, aku ngeliat beberapa fight-nya. Ya, oke. Ground game akan jadi kuncinya karena aku belum pernah ngeliat aku belum pernah ngeliat Hatoropan ngeluarin ground game yang dalam posisi lama. Adanya nyergap untuk finish, ada nyergap untuk finish, tapi bukannya seperti bukannya kayak ditahan lama, dipukulin pelan-pelan, dilumat pelan-pelan gitu, itu enggak. Nah, kontrol dari posisi atas ini dan mempertahankannya akan jadi kunci ya, siapa yang menang. Gitu aja sih kalau aku. Benar. Kalau
Aku cuma lihat kuncinya begitu. Tapi dua fighter ini juga punya KO power. Nah ini yang sebetulnya aku nggak yang bisa kemudian a puncher chance yang bisa siapa aja yang bisa menang gitu aja. Ya sih, benar sih. Nggak bisa Itu. ditebak juga sih. Nah, itu dia. Aku prediksi semuanya kok. Aku kalau kayak misalnya contoh ya Ahong, aku kalau prediksi bilang ini di atas kertas kayak gini, tapi selalu ada puncher chance dan dia selalu dapat puncher chance itu, gitu loh. Iya benar. Gitu. Aku selalu. Ini kayaknya lebih seruan komennya daripada ini. Iya. Ini aku di bawah terus. Ini lagi saya, Bung Bram kapan live dengan Ahong? Nggak mau. Kemarin aku tawarin untuk bikin statement untuk terkait sama Andika. Jawabnya adalah aku bikin statement di tempatnya sendiri gitu loh. Udah nggak usah. Aku respect itulah. Kalau dia mau begitu silakan. Oke. Ini dia yang bertanya. Kenapa namanya on fire? Nah itu dia. Ya, karena on fire itu kayak berarti kan semangat kan. Jadi kita harus selalu semangat. Apalagi menjadi atlet di Indonesia itu kalau nggak punya semangat itu susah menurutku. Bener nggak sih? Kita tuh banyak keterbatasan di sini. Keterbatasan itu banyak banget di sini. Hanya semangat kadang-kadang yang bisa membantu. Setuju. Ya kita dalam gini lah. Semua yang namanya merintis itu tuh pasti perlu modalnya banyak semangat sama passion gitu kan ya. Dan itu harus selalu on fire. Gitu. Iya. Apalagi gitu. Nah, kayak juara itu juga pasti on fire terus gitu kan? Iyalah. Gitu. Ya oke. Ini tinggal 7 menit lagi sebelum aku diputus. Gini, aku ini mungkin ada sedikit antara perbatasan juga nih. Knockout itu gimana? Mungkin ini spesifik lah Nahong, dan recovery-nya berapa lama? Mungkin aku lebih tertarik di recovery-nya. Kalau tadi udah ditanya seperti apa, itu kan ada ininya. Aku jawab aja. KO itu kayak gimana? Kayak TV dimatiin gitu. Sap, gelap. Itu sih tak rasain sih. Terus recovery-nya sih sebenarnya sih kalau ke badan itu menurutku cepat. Cuman ke mental yang lama. Itu sih. Kayak takut gitu ya. Takut Bener. Gila. Kayak apa sih namanya? Percaya dirinya gitu ya. Trauma gitu ya. Tapi waktu saya ketemu Ko Ahong itu juga ada hal positif yang saya dapat gitu loh. Jadi kayak gini, dulu kan saya tidak begitu mengandalkan ground. Waktu ketemu Ko Ahong saya KO, terus habis itu ketemu Hatoropan Simbolon kan, saya jadi takut sama pukulan waktu itu. Akhirnya bermain takedown, bawah terus. Setuju. Itu tuh malah jadi membuat saya percaya diri gitu loh. Itu satu-satunya kamu yang decision ya? Iya, benar. Biasanya kan saya suka wah. Tapi jadi itu yang decision itu yang mengembalikan PD-nya ya malahan ya? Iya, benar. Oke. Ya wis. Kita lanjut lagi aja. Ini cepetan. Ini banyak yang nanya UFC lagi. Aduh. Oke, aku ambil satu aja. Nih. Oh, ini ada beberapa yang nanya. Angga latihan MMA mulai umur berapa? Mungkin sekitar, kalau MMA-nya lebih ke 18 tahun sih mungkin. Dari umur 18 ya? Ya, dari 18. Dari umur 18 tahun. Iya. Jadi waktu dulu tuh pelatih saya Johan Mulia Legowo itu memang udah mempersiapkan atlet-atletnya itu untuk latihan MMA. Jadi waktu itu udah
kalau 2008 dari 18 itu berarti tahun 2010-11 gitu ya kali ya. Ya, sekitar segitulah. Dia sudah menekan untuk latihan MMA terus. Ya berarti Pak mungkin pada saat itu juga udah Ko Johan juga ngelihat begini kan. Ada waktu itu masih ada legend, masih ada legend, One Championship juga baru mulai, jadi sudah ada ininya, udah ada apa itu namanya pergerakannya. Jadi ya, kalau menurutku udah itu enggak sih. kenapa? Gini, Ko Johan kan waktu itu ngomong gini, kita dilatih MMA dari awal itu dia bilang, nanti MMA ini 10 tahun ke depan itu akan booming, gitu. Akan terkenal lagi. Jadi kamu bisa siap gitu loh untuk menghadapi itu gitu. Jadi kita nggak perlu harus berlatih satu-satu lagi gitu loh. Dari sekarang itu dilatih gitu. Kayak gitu sih dia. Kayak udah memprediksi ke depan. Dan itu prediksinya benar kan? Benar sih, benar. Karena MMA kan waktu itu sempat mati suri kan dari TPI Fight itu. Iya, 2005 sampai 2000 berapa sampai ya kalau local competition dari 2005 kosong baru ada lagi ya One Pride yang konsisten. Iya, benar. Ya itu. Yang sebelum-sebelumnya kayak IBC atau apa gitu, itu paling kan juga setahun sekali, setahun 2 kali gitu. Iya, benar. Gitu. Oke, ini ada 3 menit lagi. Aku mau kasih satu pertanyaan aja, cap cip cup kembang kuncup gitu. Kalau misal Mamesa jadi lawan Ahok, menurut Angga menang siapa? Tadi udah jawab loh. Udah sih, cuman ngambang. Ya aku bilang kalau Andika Mamesa bisa main gameplay, menurutku bisa lah dapat. Jadi strategi dia bermain strategi lah, dapat lah. Jarak, bermain takedown itu mungkin dapat. Cuman ya itu juga aku bilang, siapa sih yang kena anginnya Ahong aja bisa tidur kok. Siapa aja, kapan aja itu puncher chance selalu ada lagi. Dan tadi kita harus ngomong bakatnya itu ya, timingnya, powernya gitu. Ya, ini kayaknya di live-nya malah seru komentarnya. Oke, kalau gitu gini aja, ada rasanya waktunya juga udah habis, tinggal 2 menit lagi. Jadi gini aja, kok M? Bacanya komentar terus. Enggak, aku thank you banget ininya. Apa tuh namanya? Aku thank you banget buat waktunya, udah nyempetin juga lagi udah. Baru latihan lagi. Ini bener-bener aku yang thank you. Dan buat teman-teman semua yang udah ngikutin, baik yang ikutin karena komennya karena memang lagi seru maupun enggak, atau kita pengen lihat aja ini makanya rame. Oke, buat teman-teman semua yang udah ngikutin, terima kasih. Terima kasih juga udah ngikutin sampai sekarang, dan tentu saja jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi di Ngobrol Seru MMA pada edisi Ngobrol Seru MMA yang berikutnya. Nah, karena mumpung lagi seru, kali ini saya juga cuma mau bilang gini aja. Sesudah penutup host, nanti saya tutup aja. Saya akan biarin terbuka terus sampai waktunya habis. Gitu aja. Ada Angga kembali, terima kasih. Dan kemudian saja salam host. Terima kasih. Terima kasih. Sambil liatin di bawah ada apa nih. Salam dari Kebumen. Ini ada apa sih seru amat dari tadi? Theo. Panjang amat dari tadi. Ya udah. Oke. Dan sampai dulu. Lanjut sama Theo. Ayo, Teh. Tapi cuma 30 detik juga. Gimana? Enggak lah. Ahong imposter. 1 jam nggak cukup. Enggak sih.
seringkali nggak cukup sih memang kalau kalau ngobrol-ngobrol begini 1 jam kadang. Oh enggak, ya udah, waktunya habis. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.